Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya Mutmainah Afia, semester 5, Prodi PAI kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Akidah Akhlak kelas 6 MI dengan pokok pembahasan yang pertama, pengertian istighfar, yang kedua, hikmah istighfar, dan yang ketiga, rendah hati dan pemaaf, serta yang terakhir, luasnya ampunan Allah. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian istighfar, di mana istighfar adalah tindakan minta maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa istighfar adalah tindakan minta maaf. Kalau kita punya salah, maka minta maaf, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kepada manusia. Dan lafaz istighfar sudah saya tulis di sini serta artinya. Memasuki pada poin yang kedua, yaitu hikmah beristighfar. Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Dan yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang kalau kita beristighfar, maka hati kita akan tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam pengertian yang tadi, bahwa dengan kita mengucapkan istighfar, maka dosa kita akan diampuni sebesar apapun itu. Karena istighfar itu adalah bentuk minta maaf. Dan yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Jadi kalau kita sering beristighfar, maka rezeki kita akan dilapangkan. Dan yang terakhir, selalu memiliki sikap rendah hati. Tentunya dengan beristighfar, hikmahnya itu ialah kita akan memiliki sikap rendah hati, artinya tidak sombong. Terus, memasuki poin yang ketiga, yaitu rendah hati dan pemaaf. Apa itu rendah hati dan pemaaf? Di sini saya sudah tulis, rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Artinya, kalau kita tawadhu, berarti kita sadar bahwa kita itu punya keterbatasan. Kita tidak mampu berdiri sendiri. Dan kita itu merasa tidak mampu atas apa yang akan kita lakukan sendiri karena kita butuh bantuan dari orang lain. Itu yang namanya rendah hati atau tawadhu. Jadi, marilah kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati atau tawadhu. Karena kita itu punya keterbatasan, kita punya kekurangan sekaligus punya kelebihan. Dan tidak hanya itu, dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi pemaaf. Sebab dengan rendah hati, kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahannya sendiri, ketidaksempurnaan, kesenjangan, dan keterbatasan diri. Nah, dengan sikap rendah hati atau tawadhu, kita itu akan lebih mudah menjadi seseorang yang memaafkan, menjadi seorang pemaaf. Kalau semisal orang lain memiliki salah kepada kita, kita itu mudah memaafkan kalau kita memiliki sikap rendah hati atau tawadhu. Tidak, dan dengan rendah hati, kita itu akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahannya sendiri. Jadi, kalau dengan rendah hati, kita akan merasa atau kita akan selalu mengakui bahwa kita itu salah.
karena kita tidak memiliki kesempurnaan, tapi kita memiliki keterbatasan diri. Artinya tidak mampu untuk berdiri sendiri. Terus, memasuki poin yang terakhir, yaitu luasnya ampunan Allah. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar. Baik itu disengaja maupun tidak. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa, kecuali para nabi. Dapat disimpulkan bahwa manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang sempurna, karena manusia pasti memiliki salah dan dosa. Dan tempatnya manusia itu adalah salah dan lupa. Baik itu kita memiliki kesalahan secara sengaja atau tidak. Baik itu kepada Allah atau sesama manusia. Baik itu dosa kecil atau dosa besar. Dan Allah akan mengampuni dosa dan menghapuskan kesalahan kita, betapapun besar dosa dan kesalahan kita, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, jadi sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Itulah Allah memang baik. Allah memang baik, karena kalau kita memiliki salah, Allah pasti memaafkan. Jika kita beristighfar, jika kita bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Terus, di sini ada beberapa cara. Bagaimana cara kita memohon ampun dan minta maaf? Yang pertama, jika kesalahan kepada Allah, hendaknya membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan segera berbuat kebaikan. Jadi, kalau kita memiliki dosa atau memiliki kesalahan kepada Allah, perbanyaklah istighfar dalam keseharian kita. Namun, tidak hanya istighfar saja, kita juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan segera berbuat kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu menghapus keburukan. Dan yang kedua, jika kesalahannya kepada manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, beda lagi kalau kepada manusia. Kita juga perlu beristighfar, banyak beristighfar, sekalipun kita memiliki salah kepada manusia. Namun, kalau kepada manusia, kita bisa bertemu langsung dan minta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Itu bedanya dengan Allah serta dengan manusia. Kalau kita punya salah, kita sampai pada penghujung pembahasan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan ilmu. Jangan lupa simak, jangan lupa pula dengarkan, dan jangan lupa pahami. Sekali lagi, terima kasih. Saya Mutmainah Afia mengundurkan diri, Prodi PAI kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.